Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dan terima kasih telah menonton video ini. Di sini saya selaku project manager dan firmware engineer di sini hendak memperkenalkan teman-teman saya di sini, mulai dari sebelah kiri, yang paling kiri ada Noval Ifarizal dengan NIM 2022-111-123. Di sini saya sebagai software engineer. Kemudian ada teman saya. Halo, saya Miranda Demrantiani Bultong dengan NIM 2022-111-114. Saya sebagai UI UX designer. Lalu ada Saya Maulai Rahman dengan NIM 2022-11053 selaku sebagai hardware engineering. Dan saya yang terakhir adalah John Andrew Tampu Bolon, NIM 2022-111-153 sebagai facility technician. baik. Silakan untuk lebih lanjutnya tonton video ini sampai habis untuk mendengarkan penjelasan terkait akan proyek ini. Selamat menyaksikan. Oke, jadi terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai project manager. Untuk project kali ini kita membuat sistem monitoring air yang kita sebut dengan Aqualinker, di mana gunanya adalah untuk memantau kadar polutan atau seberapa tercemar suatu perairan. Nah, kenapa kita harus memantau seberapa tercemar perairan tersebut? Karena polusi atau pencemaran air di Indonesia sudah semakin marak. Hal ini berdasarkan dari data BLH di tahun dari 2019 sampai di 2024 ini. Nah, lalu apakah mungkin dengan hanya memonitoring bisa mengatasi masalah pencemaran? Tentu saja tidak mungkin. Maka dari data ini diharapkan partisipasi dari kalian semua, masyarakat maupun BLH, atas yang melakukan tindakan berdasarkan dari data yang ditampilkan. Data ini nanti akan ditampilkan melalui web kami di aqualink05.web.id. Oke. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya mungkin lebih detailnya terkait akan alat ini, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana dia bisa memonitoring air sampai mengirimkan data ke webnya, akan dijelaskan perbagian oleh anggota kelompok saya. Oke, selanjutnya ada firmware engineer dekat. Oke, lanjut di sini kembali bersama saya. Di sini saya juga selaku firmware engineer di sini. Di sini untuk codingan Arduino-nya kita menggunakan beberapa header, dan di sini kita tidak menggunakan header ESP karena header ESP sendiri dia sudah include di dalam boardnya, dimana kita menggunakan board Wi-Fi Arduino Wi-Fi R4. Arduino R4 Wi-Fi. Nah, lanjut, jadi di sini kita cukup menggunakan Wi-Fi.h dan Wi-Fi client untuk menyambungkan ke Wi-Fi-nya. Lalu untuk menyambungkan ke HTTP-nya, kita di sini bisa langsung menggunakan Nah, ini untuk SSID di sini dia merupakan nama dari Wi-Fi-nya sendiri. Lalu untuk passwordnya dia password dari Wi-Fi-nya. Lalu selanjutnya di sini serial begin 9600, dia adalah nilai dari baud rate-nya yang harus kita samakan dengan baud rate di serial monitor nanti. Lalu di sini delay-nya dikasih 2000, jadi biar gak terlalu panas ke boardnya. Kenapa harus 2000? Kenapa gak 1000 aja? Karena biar pemrosesan di boardnya itu gak dilakukan secara terus menerusnya, itu gak terlalu cepat. Jadi ada waktu dia biar bisa nge-refresh, biar dia bisa lebih
ada waktu istirahat lah untuk boardnya seperti itu. Lalu di sini void loop, di mana void loop ini dia isinya adalah codingan agar sensornya itu bisa dibaca atau Arduino itu bisa membaca nilai dari yang ditangkap oleh sensor seperti itu. Lalu di sini ada di bagian send data to web, dia adalah pengirim data untuk ke webnya seperti itu. Data apa yang akan dikirimkan yaitu di DO value, PH value dan TDS value, yang mana data tersebut merupakan data yang terdeteksi oleh ketiga sensor. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada connected to Wi-Fi. Jadi ketika nanti di boardnya itu dia terkonek ke Wi-Fi, dia akan menampilkan connected to Wi-Fi. Tapi ketika dia belum terkonek ke Wi-Fi, dia akan menampilkan tulisan connecting to Wi-Fi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada Wi-Fi di sini ada nilai DO yang akan dikirimkan, di mana nilai DO yang akan dikirimkan ini akan dikonversi terlebih dahulu melalui board converter yang ada di dalam. Nanti mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh hardware engineer dan facility technician-nya aja. Lalu selanjutnya untuk di sini dia kenapa bisa 1023? Dia adalah nilai ADC daripada si board yang akan dikirimkan ini akan dikonversi terlebih dahulu melalui board converter yang ada di dalam. Nanti mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh hardware engineer dan facility technician-nya aja. Lalu selanjutnya untuk di sini dia kenapa bisa 1023? Dia adalah nilai ADC daripada si board Arduino-nya itu sendiri. Terus 5 itu adalah merupakan 5 volt, di mana tegangan yang digunakan untuk masing-masing sensornya. Lalu saya rasa untuk ketiga sensor itu sama semua. Jadi nilai ADC-nya sama semua dan tegangannya diatur ke 5 volt semua juga. Dan di sini yang berbeda cuma di bagian nilai yang diukur aja oleh masing-masing sensornya, tapi sisanya sama. ADC yang digunakan juga 1023, itu karena spesifikasi dari boardnya itu sendiri. Lalu selanjutnya ketika DO, TDS dan PH itu sudah mengambil data itu akan dikirim ke board Arduino. Nah, dari board Arduino itu datanya akan dikirimkan ke web melalui Wi-Fi. Seperti itu. Melalui jaringan Wi-Fi. Nah, agar Arduino-nya itu bisa mengirimkan dari board Arduino itu sendiri ke webnya, di sini kita harus pertama-tama mengirimkan atau memberikan inisialisasi dari webnya itu sendiri. Nah, di sini domainnya kita pakai aqualink05.web.id. Terus kita taruh di bagian aqualinker 05 series. Jadi ini jadi folder di webnya seperti itu. Lalu di sini kita nyatakan lagi string. Lalu di sini kita nyatakan lagi dia host dari si webnya seperti itu. Di sini kita nyatakan host dari webnya, terus kita nyatakan content type yang akan dikirimkan. Setelah itu ini HTTP request sudah selesai.
Oh iya, ini ketika dia data itu tidak terkirimkan ke webnya, dia akan menampilkan client timeout di sini. Bisa dilihat di sini client timeout. Oke. Mungkin untuk di webnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya di sebelah kiri, ada Rian untuk software engineer-nya. Mungkin untuk Ananda Rian bisa dimulai. Oke, baik. Di sini saya sebagai software engineer, di mana sesuai judulnya ini berhubungan dengan IoT. IoT yang kita gunakan mungkin secara real time juga dengan membuat website sendiri dan menggunakan database. Nah, untuk database yang kita gunakan itu jadi ada namanya itu PHP, itu bahasa pemrograman dari website. Nah, ini tuh dari codingan untuk database-nya, dimana untuk localhost ini tuh kita dapat dari sini. Ini website yang kita gunain sebagai hostingnya atau database-nya. Oke, terima kasih kepada teman saya. Saya sebagai hardware engineer bakal menjelaskan tentang wiring dan komponen yang dipakai. Yang pertama, ada sensor oksigen, kemudian ada sensor pH, kemudian ada sensor TDS, yang dimana sensor oksigen ini berfungsi sebagai mengukur kadar oksigen, kemudian ada sensor pH yang berfungsi sebagai mengukur kadar pH di air, kemudian ada sensor TDS yang berfungsi sebagai mengukur zat yang terlarut pada suatu air. Kemudian ada box, yang di dalam box ini ada sinyal inverter yang berfungsi sebagai inputan dari sensornya yang akan dimasukkan ke Arduino. Selanjutnya ada Arduino R4 Wi-Fi yang kita pakai, yang disuplai oleh powerbank. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya di sini saya akan sebagai facility technician. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian atau penempatan box dan sensor-sensor ini pada sungai. Project manager. Kau lah prima donna di sini, kau udah ngomong. Oke. Kau joget lagi sih. Parkir dulu. Cat. Parkir dulu depan. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you, bye bye. Bye bye. Bye bye. You. Wih.